Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Nindi Amalia dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dan sekarang sedang menempuh semester 2. Nah, video ini nanti saya akan membahas mengenai laporan keuangan sebuah perusahaan. Tujuan dibuatnya video ini itu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi keuangan 1 dan juga untuk membagi informasi serta pengetahuan tentang apa yang saya ketahui mengenai laporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan kalau akuntansi itu adalah suatu proses yang memiliki 3 aktivitas utama. Itu ada identifikasi, pencatatan, dan juga pelaporan. Nah, hasil atau output dari akuntansi itu adalah sebuah laporan keuangan. Dan perusahaan itu membuat laporan keuangannya sesuai dengan periode akuntansi perusahaan mereka masing-masing. Ada yang membuatnya itu laporan keuangannya 1 tahun sekali atau tahunan, kemudian ada juga yang membuatnya itu 6 bulan sekali atau semesteran, dan juga ada juga loh teman-teman yang membuatnya itu 3 bulan sekali atau disebut dengan kuartalan. Nah, untuk laporan keuangan itu berdasarkan PSAK itu dibagi menjadi 5. Ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, itu yang tadi saya sebutin itu berdasarkan urutan pembuatannya. Beda lagi kalau berdasarkan urutan penyajiannya. Kalau berdasarkan urutan penyajian, ternyata yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Dan yang kedua itu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga itu adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Baru yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena dalam pembuatan yang pertama kali itu kan laporan laba rugi, di mana nantinya ada saldo dari yang dihasilkan dari laporan laba rugi, yaitu keuntungan serta penghasilan komprehensif lain yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas, sehingga dibuatlah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk pertama kalinya. Nah, kalau untuk yang penyajian, kan yang pertama kali disajikan itu ada laporan posisi keuangan. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang memang dia baru menjalankan usahanya dan belum mendapatkan atau belum menghasilkan pendapatan beban untuk dilaporkan, sehingga yang pertama kali disajikan itu adalah posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk kita bisa memahaminya lebih dalam, jadi saya mengambil contoh laporan keuangan perusahaan PT CMNP Persada Tbk dan entitas anaknya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa ada beberapa perusahaan sih yang mencantumkan TBK di belakang nama perusahaannya. Nah, ternyata itu ada artinya. TBK itu singkatan dari terbuka atau publik, yang artinya saham perusahaan dari PT tersebut itu bisa diperjualbelikan secara umum atau secara terbuka. Kemudian, di sini juga ada keterangan mengenai laporan keuangan konsolidasian, mana artinya bahwa perusahaan CMNP ini itu tuh punya anak perusahaan yang didapat ketika PT CMNP ini memberi saham perusahaan lain lebih dari 50%, sehingga laporan keuangan perusahaan anaknya itu bergabung dengan laporan perusahaan induknya, sehingga anak perusahaan itu tidak perlu membuat laporan keuangannya karena sudah bergabung dengan laporan keuangan perusahaan induknya. Nah, selanjutnya, di lembar selanjutnya itu ada managerial letter atau surat pernyataan direksi mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasiannya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu wajib membuat managerial letter yang ditandatangani oleh 2 direktur, yaitu ada direktur utama serta direktur independen. Nah, ini direktur utama, dan yang kedua ini ada direktur independen. Nah, selanjutnya itu, di lembar selanjutnya itu ada laporan auditor independen. Nah, di dalam laporan auditor independen ini, teman-teman, dia tuh berisi tentang opini auditor mengenai keakurasian dan juga kualitas laporan perusahaan yang sudah diperiksa oleh auditor itu. Nah, kemudian di lembar selanjutnya itu langsung ke laporan posisi keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2020. Nah, teman-teman perlu tahu juga kalau misalnya di laporan posisi keuangan itu di bawahnya itu ada keterangan tanggal 31 Desember 2020. Itu artinya akun-akun saldo akun-akun yang dilaporkan dalam laporan ini nih adalah saldo di tanggal 31 Desember 2020 aja. Kalau misalnya ditanya, misalnya kas dan setara kas di tanggal 28 Desember 2020 itu berapa, maka hasilnya atau saldonya itu bukan lagi 3.763, tapi sudah beda jumlah lagi. Karena untuk yang dilaporkan di laporan posisi keuangan ini adalah untuk di tanggal 31 Desember 2020 saja. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk laporan posisi keuangan, teman-teman, itu tuh menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, serta ekuitas perusahaan. Nah, untuk aset sendiri, dia dibagi menjadi dua kelompok. Ada aset lancar serta aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar ini adalah aset yang memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Dan penyajian aset lancar juga berdasarkan aset yang liquid atau mudah untuk dijadikan kas. Contohnya ini ada yang disajikan pertama kali itu adalah kas dan setara kas, di mana dia kan bentuknya kas, jadi dia disajikan pertama kali. Kemudian ada piutang usaha. Kenapa piutang usaha ditaruh di bawah kas? Karena untuk menjadikan piutang usaha itu menjadi kas, kita perlu usaha untuk menagih customer terlebih dahulu, sehingga mendapatkan uang atau kas. Kemudian ada piutang lain-lain, tagihan bruto, kemudian biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Ini termasuk aset kategori defreal atau ditangguhkan. Contohnya itu ketika kita membayar sewa dibayar di muka, kita kan membayar sewa untuk beberapa bulan ke depan, tetapi manfaatnya belum kita rasakan sepenuhnya, sehingga kita masih mempunyai manfaat yang ditangguhkan untuk beberapa bulan ke depan, dan biaya dibayar di muka serta pajak dibayar di muka itu tidak boleh diakui menjadi beban. Kemudian ada aset lancar lainnya yang juga dilaporkan dalam aset lancar, dan juga total aset lancar itu ada sebesar 5.813.000.000 sekian. Nah, selanjutnya ada aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar ini kan aset yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Ada uang muka jangka panjang, investasi pada entitas asosiasi, taksiran tagihan pajak, aset tetap. Nah, aset tetap neto ini ternyata itu aset tetap yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Untuk melihat seberapa besar akumulasi penyusutannya, kita perlu membuka catatan atas laporan keuangan. Nah, kan aset tetap juga kan banyak, ada yang peralatan, kendaraan, serta bangunan. Kenapa dia tidak dilaporkan satu-satu dalam laporan posisi keuangan? Karena ternyata aset tersebut boleh digabung dalam satu akun dengan nama aset tetap. Untuk melihat rincian aset tetapnya, kita juga perlu melihat catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada properti investasi, beban ditangguhkan, serta aset tidak lancar lainnya. Dan total aset tidak lancar yaitu sebesar 10.680.000.000 sekian. Kemudian untuk total aset, ini adalah jumlah dari aset lancar dan juga aset tidak lancar sebesar 16.497.000.000 sekian. Selanjutnya, ada liabilitas dan juga ekuitas. Untuk liabilitas juga sama seperti aset, dia dibagi menjadi dua kelompok. Ada liabilitas jangka pendek, serta ada liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, ini adalah hutang atau kewajiban perusahaan untuk membayar adalah kewajiban atau utang perusahaan yang dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk liabilitas jangka pendek ini ada utang bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual. Nah, di sini beban akrual itu dipisahkan antara dari pihak ketiga dan juga pihak yang berelasi. Apa bedanya sih? Kalau pihak ketiga itu adalah utang yang dimiliki perusahaan dan harus dibayar pada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, berbeda dengan pihak berelasi. Kalau pihak berelasi itu adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada
pihak-pihak yang masih berhubungan dengan perusahaan. Kemudian ada utang pajak, utang lain-lain. Utang lain-lain juga sama, ada pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Dan untuk total liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 2.500.000.000 sekian. Selanjutnya itu ada liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang ini adalah hutang atau kewajiban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Di sini ada liabilitas pajak tangguhan, utang bank jangka panjang, liabilitas lainnya, serta liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Untuk totalnya itu sebesar 4.127.000.000 sekian. Nah, untuk total liabilitas ini juga sama, dia adalah penjumlahan dari total liabilitas jangka pendek ditambah dengan total liabilitas jangka panjang. Kemudian yang disajikan terakhir kali dalam laporan posisi keuangan itu adalah ekuitas. Ekuitas juga dibagi menjadi 2 kelompok utama. Ada modal saham serta ada saldo laba. Nah, kemudian di sini di bawah juga ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas dan kepentingan non pengendali. Kalau pemilik entitas induk itu artinya adalah pemilik dari perusahaan PT CMNP sendiri. Sedangkan kepentingan non pengendali artinya dapat dipastikan bahwasanya PT CMNP ini tidak membeli saham perusahaan lain itu tidak 100% sehingga masih ada kepentingan non pengendali sehingga masih ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali. Kemudian sini ada total ekuitas sebesar 9.800.000.000 sekian. Dan total liabilitas dan ekuitas yang ada di sini, dia totalnya akan sama dengan aset yang tadi sudah disajikan di awal. Sebesar 16.400.000.000 sekian. Nah, laporan keuangan selanjutnya itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Ternyata di sini ada perbedaan dari yang laporan posisi keuangan. Kalau di sini itu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, artinya saldo-saldo dari akun yang sudah disajikan di sini itu adalah saldo yang sudah dihitung atau diakumulasikan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Contohnya ini ada pendapatan. Pendapatan di sini disajikan sebesar 2.500.000.000 sekian. Artinya 2 miliar ini adalah saldo yang sudah diakumulasikan atau sudah dihitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, kemudian di sini ada beban pendapatan. Beban pendapatan ini akan mengurangi saldo dari pendapatan dan akan menghasilkan laba bruto sebesar 910 juta. Kemudian laba bruto tersebut juga akan dikurangi lagi dengan beban umum dan administrasi dan akan menghasilkan laba usaha. Nah, perbedaan antara laba bruto dan juga laba usaha itu kalau laba bruto dia hanya sekedar selisih dari pendapatan dengan beban pendapatan. Kalau laba usaha, dia tuh lebih menunjukkan kinerja perusahaan mengenai usaha yang sedang dijalankannya. Kemudian laba usaha ini ternyata masih ada pendapatan keuangan dan juga biaya keuangan yang dipisahkan dari yang di atas di sini. Dari atas sini. Kenapa? Karena pendapatan keuangan dan juga biaya keuangan ini dia tidak masuk ke dalam aktivitas utama perusahaan. Contoh dari pendapatan keuangan itu adalah pendapatan dividen. Pendapatan dividen itu ketika kita membeli saham perusahaan lain dan ketika perusahaan yang kita beli sahamnya tadi itu di akhir periode membagikan dividennya, itu kita mendapat pendapatan dividen yang disebut dengan pendapatan keuangan. Kemudian ada yang namanya biaya keuangan. Biaya keuangan itu contohnya adalah bunga obligasi. Selanjutnya ada juga laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan. Kemudian dikurangi dengan beban pajak final yang akan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan ini akan dikurangi lagi dengan beban pajak penghasilan itu. Dan muncullah saldo laba neto tahun berjalan sebesar 375 juta sekian. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan atau rugi komprehensif lain. Nah, untuk penghasilan atau rugi komprehensif lain ini juga dipisahkan dengan pendapatan yang di atas. Kenapa? Karena
penghasilan atau rugi komprehensif lain ini dia tidak termasuk ke dalam aktivitas utama perusahaan, dan juga penghasilan atau rugi komprehensif lain ini tidak mempengaruhi laba neto tahun berjalan. Dia akan langsung mempengaruhi ekuitas dari perusahaan. Nah, di sini ada total laba komprehensif sebesar 353 juta sekian. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai laporan laba rugi dan komprehensif lain, yaitu ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Sama seperti laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keterangan di sini masih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, untuk laporan ini dia tuh menyajikan ekuitas awal perusahaan yang terdiri dari beberapa komponen-komponen ekuitas dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu periode. Untuk komponen-komponen dari ekuitas itu ada modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, dicadangkan, maksudnya saldo laba atau retained earning yang dicadangkan atau yang belum dicadangkan. Kemudian ada juga penghasilan komprehensif lain, kemudian ada kepentingan non-pengendali dan juga total ekuitas. Nah, di sini untuk laporan perubahan ekuitas itu ada dua periode atau dua laporan perubahan ekuitas, dua periode yang disandingkan. Itu ada di tahun 2019 dan juga ada di tahun 2020. Tujuannya itu untuk membandingkan antara di tahun 2019 dengan di tahun 2020. Nah, di sini ada saldo 1 Januari 2019 serta ada saldo 31 Desember 2019. Dan yang di bawahnya lagi itu ada saldo 1 Januari 2020. Serta yang di sini itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu periode yang akhirnya nanti akan menghasilkan saldo di tanggal 31 Desember yang merupakan saldo ekuitas di akhir periode, yaitu sebesar 9.809.194 sekian. Nah, saldo ekuitas di akhir periode ini juga hasilnya itu sama seperti ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya laporan perusahaan yang disajikan itu adalah laporan arus kas konsolidasian. Nah, untuk laporan arus kas, dia itu menyajikan informasi mengenai arus kas masuk serta arus kas keluar perusahaan. Dalam laporan arus kas ini juga ada tiga aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasi sendiri, itu adalah transaksi-transaksi tunai yang akan mempengaruhi item-item pada laporan laba rugi, yaitu item pendapatan serta ada item beban. Nah, contohnya di sini ada pendapatan, tol dan jasa, pendapatan konstruksi, serta pembayaran sewa. Pendapatan sewa, serta ada juga beban yaitu berupa pembayaran kepada karyawan, serta pembayaran kepada kontraktor dan juga pemasok. Dan di bawahnya lagi nih ada kas neto yang diperoleh dari operasi. Ada penerimaan bunga, pembayaran pajak penghasilan, dan juga pembayaran pajak final. Dan akhirnya akan menghasilkan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, apabila arus kas masuk itu lebih besar daripada arus kas keluar, maka yang didapatkan adalah kas bersih yang diperoleh. Berbeda jika atau kas bersih yang dihasilkan. Namun jika kas keluarnya itu lebih besar daripada kas masuknya, maka akan didapatkan kas bersih yang terpakai. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi ini adalah transaksi-transaksi tunai yang nantinya akan mempengaruhi item-item dari aset tidak lancar. Di sini ada pencairan penempatan rekening bank, kemudian ada pencairan deposito berjangka, perolehan hak, penerimaan dari piutang talangan tanah, perolehan aset tetap, karena aset tetap itu kan termasuk dari aset tidak lancar, sehingga juga dilaporkan dalam laporan arus kas. Kemudian ada penerimaan dari penjualan aset tetap, pembayaran liabilitas atas aset tetap, dan juga yang lainnya. Sehingga di sini dia kan arus kas keluarnya itu lebih besar ternyata daripada arus kas masuk, sehingga didapatnya adalah arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi.
Nah, selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan itu adalah transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi item-item dalam liabilitas jangka panjang juga investasi. Nah, di sini ada pembayaran utang, penerimaan uang muka, pembayaran utang bank, penerimaan utang bank, penerimaan utang bank jangka pendek dan jangka panjang, serta pembayaran-pembayaran liabilitas lainnya. Nah, di sini karena arus kas masuknya itu lebih besar daripada arus kas keluar, maka yang didapat adalah arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 3.763. Nah, saldo di sini juga akan sama dengan saldo kas dan setara kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 3.763 juta sekian. Nah, itu untuk laporan arus kas. Kemudian yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dia memuat informasi mengenai informasi umum, kemudian kebijakan akuntansi, serta informasi mengenai akun-akun yang sudah disajikan dalam laporan-laporan keuangan yang di atas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.